Indonesia memasuki babak baru pandemi COVID-19. Kasus harian menurun, angka kematian pun mengecil. Tapi tunggu dulu, belum saatnya euforia dan berbesar kepala. Pasalnya, Satgas Penanganan COVID-19 memperingatkan ada ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Lalu apa yang harus kita lakukan agar ancaman tersebut tidak berubah menjadi nyata? Lalu bagaimana pula gambaran mengenai ancaman gelombang pandemi ketiga tersebut? Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan semangat. Seperti kami yang selalu bersemangat menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, COVID Talk. Bersama dengan saya, Delima Nataliana Pitupulu, kita akan berbincang selama setengah jam ke depan bersama dengan narasumber. Kali ini dengan Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Provinsi Lampung, Ismen Muhtar, dalam COVID Talk bertajuk Menghalau Petaka Gelombang Ketiga. Selamat siang Bapak Ismen. Selamat siang Mbak Delima. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak, ya. Sehat ya. Pak, Satgas memperingatkan akan ada gelombang ketiga Pak, jika masyarakat abai dan prokesnya lemah gitu Pak. Menurut Bapak sendiri seperti apa sih gambaran gelombang ketiga tersebut yang dimaksud oleh Satgas? Silakan Pak. Baik, kita sapa dulu permisa ya. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Pak Habib pun. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin terjadi ya. Nah, Satgas sudah mengingatkan itu sesuatu yang bagus. Kita lihat kalau kita belajar dari kasus awal dulu, justru kita sepertinya merasa aman, santai, bahwa Indonesia tidak akan dilanda oleh pandemi gitu ya. Tapi faktanya beberapa bulan kemudian kasus masuk. Berikutnya ketika gelombang pertama itu sekitar Januari ya di luar negeri, kita beberapa bulan kemudian naik. Di India gelombang kedua pada bulan April kalau nggak salah itu, 2 bulan kemudian 3 bulan kita ikut. Jadi kita selalu beberapa bulan setelah di luar negeri terjadi gelombang. Jadi tapi sebetulnya itu adalah mestinya kita pakai untuk antisipasi ya. Gelombang itu tidak dimulai di Indonesia. Nah, belajar berkaca dari itu, apa yang diingatkan oleh Satgas itu, kita harus siapkan apa-apa sih kelemahan kita kemarin. Ya. Saya sih setuju bahwa kita harus antisipasi itu gelombang ketiga ya, karena sudah terjadi juga di luar negeri, di Singapura, ya, di Malaysia, ya di beberapa negara. Nah, kondisi Indonesia saat ini saatnya kita menguatkan pencegahan. Ya, kuncinya itu di pencegahan. Antisipatif, bukan responsif nanti setelah terjadi gelombang ketiganya. Bukan tidak mungkin juga kita bisa cegah gitu ya. Jadi ini adalah penyakit menular yang bisa dicegah. Dalam epidemiologi itu ada satu prinsip, yaitu penyakit itu tidak terjadi secara kebetulan. Ya. Menyebarnya juga tidak kebetulan. Kenapa satu daerah banyak kasus, daerah lain tidak? Itu ada hukum sebab akibat. Nah, penyebabnya itu ada. Penyebabnya ini yang harus kita kendalikan supaya akibatnya tadi kasus maupun gelombang-gelombang itu bisa dicegah. Nah, itu yang harus kita antisipasi adalah penyebab. Kenapa di luar negeri terjadi? Kenapa dulu kita terjadi? Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Mumpung ini belum terjadi di Indonesia, ya, gelombang ketiga. Ya. Jadi kita harus antisipasi, Pak ya? Antisipasi, ya antisipasi. Antisipatif bukan responsif, gitu ya Pak ya? Antisipatif bukan responsif. Respon itu perlu ketika sudah terjadi, respon cepat ya. Tapi sekarang ini katakanlah pra, ya tindakan-tindakan pra sebelum kejadian. Itu yang penting. Kalau kita bergeraknya di hilir, itu mahal sekali. Ya. Kalau di hulu, di pencegahan, ya banyak orang yang kita bisa cegah. Tapi kalau terjadi satu kasus, itu menangani satu kasus luar biasa mahalnya. Ya. Betul, mahal dan sulit ya Pak ya? Mahal dan sulit. Ya, ibaratnya
kesebelasan ya. Eh, itu kita harus kuatkan pemain-pemain penyerang ofensif ya dengan 3M-nya 3M. ya. Kemudian pemain-pemain bertahan dengan 3T-nya. Kalau sudah di rumah sakit itu bagiannya kiper, penjaga gawang. Ya, secanggih apapun penjaga gawang kita, kalau tendangan penalti, tendangan maut yang datang ya gol juga, meninggal gitu ya. Nah, itu kalau kita bergeraknya setelah terjadinya kasus. Dulu kan sering orang-orang bilang dokter rumah sakit sebagai garda depan. Kalau saya bilang itu harus kita tempatkan di belakang. Ya, pertahanan terakhir. Yang di depan itu masyarakat, tokoh masyarakat, para public health, ya, kesehatan masyarakat, para ahli komunikasi publik di pencegahan. Kemudian di tengah itu bagaimana kalau sudah terjadi terdeteksi dengan cepat kasusnya. Baik, Pak. Lalu menurut Bapak bagaimana peluang ancaman gelombang ketiga tersebut terjadi jika dibandingkan dengan pencapaian vaksinasi hingga hari ini, Pak? Ya, vaksinasi itu kita semua sudah tahu ya, bukan untuk mencegah terpapar virus. Tetapi ketika terpapar, kita punya daya tahan untuk menghadapinya, tidak jadi sakit, tidak jadi berat sakitnya, tidak berkembang virusnya di kita, karena tidak berkembang, tentu tidak ada yang ditularkan ke yang lain. Jadi sangat berguna dalam salah satu strategi dalam pengendalian pandemi. Tetapi ada syaratnya kalau untuk pengendalian pandemi, cakupannya harus tinggi dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan yang namanya herd immunity, ya, kekebalan di komunitas, di populasi, kekebalan kelompok. Sehingga kalau cakupan tinggi, walaupun tidak 100%, itu bisa mengendalikan pandemi. Orang yang belum diimunisasi pun, belum divaksin pun ikut terlindung karena tidak ada virus yang ditularkan ke dia. Nah, tapi kalau cakupannya rendah, itu herd immunity tidak akan tercapai. Tapi tetap berguna untuk individual. Ketika seseorang itu kena tidak berat, ya, tapi bukan untuk pengendalian pandemi, lebih pada untuk individu. Jadi saya ingin katakan bukan imunisasi tidak penting karena herd immunity kalau cakupan rendah tidak tercapai, tapi imunisasi tetap penting untuk perlindungan individu, mencegah tidak jadi berat. Tidak sampai berat, tidak sampai meninggal, mencegah ya, Pak? kematian. Iya, betul. Juga sebetulnya membantu memutuskan rantai penularan, karena kalau dia tidak berkembang virus di dia, tidak ada yang ditularkan. Betul. Nah, cuman berhenti di dia ya, Pak ya? Berhenti di dia. Nah, itu kalau sudah bicara untuk pencegahan, pengendalian, cakupan harus tinggi supaya semua bisa putus di dia. Tapi kalau sedikit, ya paling di sedikit orang itu saja, sama lingkungan dekatnya. Dan memang sebenarnya vaksinasi sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Ya. Dan harus dikebut. Supaya penularan bisa diputus ya Pak ya? Ya, masuk dikebut tadi itu artinya dalam jangka pendek. Kita kan punya pengalaman dulu ya, PIN. Ya. Pekan imunisasi nasional ya Pak? Ya, artinya dalam 1 pekan diharapkan targetnya tercapai. Paling tidak 90%. Nah, ini kita kan secara kumulatif bisa saja tinggi nanti. Tetapi kalau itu dicapai lama, itu akan bergantian. Imunitas di populasi itu tidak akan tinggi, tapi secara kumulatif orang sudah terimunisasi, tervaksinasi semua. Tapi yang tahun kemarin mungkin sekarang udah hilang. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, kemudian sekarang ada yang imunisasi. Jadi imunitas yang ada di populasi itu tidak setinggi jumlah kumulatif orang yang divaksin. Kalau itu dicapai dalam jangka waktu yang lama. Baik. Kita harus jeda sejenak ya Pak. Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, kami harus jeda komersil. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.